Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung inovasi-inovasi yang lahir dari masyarakat. Salah satu bentuk dukungan BRIN diwujudkan dalam program fasilitasi inovasi akar rumput atau FIAR. Banyak kreativitas dan temuan yang tumbuh di tengah masyarakat yang diapresiasi oleh BRIN dan juga diberikan dukungan. Sayangnya temuan di masyarakat banyak yang berhenti pada sebatas pemberian anugerah dari lomba-lomba yang diadakan pemerintah daerah. Sementara itu, sebuah temuan tentu perlu pembuktian secara ilmiah. BRIN berkewajiban untuk memfasilitasi pengujian. Jika temuan yang diklaim terbukti dan benar, tentu pemanfaatannya tak hanya untuk penemunya, namun juga penggunanya. Program fasilitasi inovasi akar rumput disiapkan BRIN untuk menumbuh kembangkan ekosistem agar inovasi di masyarakat bisa berkembang menjadi sebuah produk yang memiliki nilai manfaat bahkan bisa dikomersialisasikan. Pada dasarnya, secara terminologi, inovasi paling tidak memiliki dua syarat, yaitu pertama ada nilai kebaruannya. Artinya sebelumnya temuan tersebut belum pernah ada atau kalaupun sudah ada kemudian ditingkatkan lagi kebaruannya. Dan yang kedua, produk inovasi ketika dimanfaatkan harus menghasilkan nilai, baik nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan yang lainnya. Jika memang ada kebaruan, dalam sebuah temuan, BRIN akan membantu dalam proses kekayaan intelektual. Jadi, masyarakat yang menjadi penemu inovasi akan mendapatkan pengakuan serta perlindungan terhadap temuannya. Setidaknya sudah ada ratusan usulan inovasi yang sedang dalam tahap proses verifikasi di dalam program fasilitasi inovasi akar rumput milik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam One on One. Kali ini mungkin sedikit berbeda ya, suasananya cerah dan juga terang, tidak seperti One on One yang biasanya di malam hari begitu, karena sekaligus cocok begitu dengan tema tema dialog yang akan saya bahas hari ini terkait dengan bagaimana masa depan dan juga potensi inovasi serta riset dan teknologi karya anak negeri yang akan saya bahas di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN hari ini. Karena baru-baru ini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sendiri juga meluncurkan program fasilitasi inovasi akar rumput atau FIAR yang kita harapkan bisa menjadi sebuah wadah dan juga sumber motivasi untuk anak-anak bangsa begitu, mendaftarkan, menciptakan dari hasil-hasil karyanya yang tentunya punya tujuan memajukan teknologi Indonesia ke depannya supaya tidak kalah tentunya dari negara-negara maju lainnya. Masa kita nggak mau ya punya SpaceX ala anak negeri begitu? Kita bahas mungkin lebih dalam program One on One kali ini bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Laksana Trihandoko yang sudah bersama saya saat ini. Selamat pagi, Pak Laksana. Terima kasih Mbak Fani, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sebenarnya episodenya tayang malam sih, tapi kebetulan karena kita ketemunya pagi, Bapak nggak apa-apa ya. Izin Bapak, sibuk. Kayak tadi baru ada agenda bertemu dengan delegasi dari China, dari Tiongkok. Ya. Terkait apa Bapak kalau boleh tahu? Ya, karena kami kan melakukan kerjasama dengan banyak negara ya. Kalau riset dan inovasi kan tidak bisa hanya sendiri. Kita harus selalu bermitra dengan siapapun ya, di berbagai bidang gitu ya. Nah, tadi kita dengan Chinese Academy of Sciences gitu. Termasuk ini juga kerjasama terkait dengan program fasilitasi? Tadi khususnya kami fokus riset terkait kelautan. Ya. Oke. Ya, oceanografi, kelautan. Ya. Dengan itu FIAR, bahwa program FIAR yang menjadi pembicaraan sekarang Pak. Oh gitu ya. Itu apa ya Bapak kalau boleh tahu program FIAR ini? Program FIAR itu program fasilitasi inovasi akar rumput. Ya, jadi itu adalah program untuk memfasilitasi karena masyarakat ya siapapun itu yang memiliki inovasi kira-kira begitu, karena inovasi riset itu kan sebenarnya bukan eksklusif hanya untuk periset atau akademisi ya, tapi sebenarnya
siapapun bisa melakukan itu. Ya. Termasuk siswa, Oh ya, sekolah. siapapun, usia berapapun. Ya, gitu. Karena dunia kami itu dunia yang egaliter ya. Jadi siapapun, latar belakangnya apapun, boleh dan bisa melakukan riset, menghasilkan inovasi seperti itu. Nanti akan atau proses atau tahapannya gimana Pak? Ya, nah program VR itu kami akan membantu untuk melihat ya inovasi itu dan membawanya ke ranah yang sesuai dengan standar komunitas lah ya, komunitas ilmiah itu tidak hanya lokal ya, tapi juga komunitas global karena riset dan inovasi itu sesuatu yang sifatnya global gitu ya. Jadi tidak ada kebaruan yang lokal itu tidak ada, pasti harus yang global. Nah, itu kami akan bantu untuk membawa ke arah itu gitu. Jadi ya. nanti mungkin dengan peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional sendiri juga akan betul diteliti. betul dengan memakai fasilitas juga yang ada di kami misalnya ya gitu. Hak ciptanya ya hak pakai, hak milik itu kekayaan gimana? intelektual ya, mungkin hak maksudnya. ini. Ya, kekayaan intelektual tentu akan tetap menjadi milik dari penciptanya ya yang awal begitu ya. Ya, gitu. Sejauh ini ada berapa yang sudah terdaftar atau mungkin Wah, dari sudah BRIN cukup banyak ya. Yang saya tahu itu sudah cukup banyak, meskipun program ini baru kami mulai tahun lalu ya. Karena BRIN kan juga baru 2 tahun ya. Jadi tahun lalu kami baru sudah 2 mulai. tahun langsung tancap gas ya Pak? Oh iya, sampai lupa ngerem. Jangan bahaya Pak kalau gitu. Oh iya, iya. Asal nggak blong ya. Iya jangan, makanya remnya harus pakem. Gitu. Jadi gimana Pak tadi? Ya. Ada berapa? Ya, kalau jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi cukup banyak ya, cukup banyak gitu. Karena kan tidak semua itu sampai akhir ya. Karena ada yang memang inovasi ini ternyata sudah ada misalnya begitu ya. Jadi kalau sudah ada ya tidak apa-apa juga gitu. Tetapi artinya kita tidak bisa patenkan, ya kan seperti itu ya. Jadi kami akan bantu untuk mensaintifikkan lah ya istilahnya supaya itu bisa didaftarkan misalnya kekayaan intelektualnya apakah berupa paten atau berupa kekayaan intelektual yang lain ya. Sehingga itu akan melindungi dari pencipta aslinya dan apalagi kalau memiliki nilai ekonomi kan ya, karena itu akan menjadi modal yang besar bagi penciptanya ya untuk bisa istilahnya dikomersialkan lah ya gitu. Kami ada pengalaman misalnya anak SMP ya yang menciptakan helm, pada saat itu anaknya masih SMP ya yang saya ingat ya, menciptakan helm yang sejuk ya kan, yang biasanya tidak bikin panas begitu ya. Dan itu beneran, dan itu memang dipatenkan kemudian, kami bantu patenkan dan kemudian dibeli ya, dilisensi oleh pabrik helm. Ya, sampai anak itu bisa membelikan orang tuanya rumah bahkan ya katanya ya, saya juga kurang tahu persis tapi cukup lumayan lah katanya. Alhamdulillah gitu. Ya Bapak ya. Ya, luar biasa. Tujuan dari program VR ini sebenarnya untuk apa Bapak? Untuk mendata, tidak hanya mendata tentunya ya, tapi juga mungkin apa saja begitu? Ya karena filosofi awalnya kan memang riset itu milik semua ya. Aktivitas riset itu bisa dan boleh dilakukan semua orang. Tetapi tidak semua orang dapat begitu saja sekedar mengklaim. Karena riset dan inovasi itu tidak bisa self-claim, tidak bisa diklaim sendiri. Itu selalu hasilnya itu diklaim oleh orang lain. Gitu ya. Oleh pihak terkait, oleh ahlinya, komunitas terkait. Gitu. Periset profesional pun juga sama. Gitu ya. Jadi mereka tidak akan pernah, dan biasanya itu istilah kami itu ada yang namanya kode etik ya. Ya secara etis kami juga tidak boleh mengklaim sendiri gitu ya. Jadi pengakuan itu selalu datang dari komunitas. Nah, untuk membuat komunitas mengakui itu tentu ada proses ya kan. Apakah itu proses melalui registrasi kekayaan intelektualnya ke Kementerian Hukum dan HAM gitu, karena pada saat kita registrasi kemudian akan dilakukan review kan, dilakukan pemeriksaan substansi dan seterusnya oleh pakar-pakar di bidang itu misalnya. Dan yang harus terdaftar dalam BRIN juga begitu ya Bapak? Tidak. Pakar-pakar yang tidak harus orang BRIN ya, tidak harus orang BRIN, bisa juga teman-teman kita dari kampus misalnya ya. Yang penting dia memang pakar di bidang itu. Bahkan bisa jadi pakar dari luar negeri juga kalau memang tidak ada ya misalnya gitu. Ya, nah proses itu yang pasti membutuhkan
membutuhkan latar belakang keilmuan yang cukup memadai kan. Nah, kalau kita bicara inovasi akar rumput itu biasanya memang agak lemah di situ gitu. Tetapi bukan berarti inovasinya buruk loh ya, belum tentu gitu ya. Cuma butuh review lebih. Ya, cuma butuh pendampingan supaya itu bisa dikemas, dituliskan sehingga memang memiliki nilai saintifik yang memadai dan bisa katakanlah diakui lah dan ya. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kira-kira begitu. Dan untuk menghindari kasus-kasus atau ya kemarin begitu ketika Nikuba Banyu ini menjadi viral begitu Bapak? Ya, sebenarnya kan kasus Nikuba ini bukan kasus yang pertama ya, sudah cukup sering terjadi kasus-kasus seperti itu kan dari dulu ya, gitu. Dan itu tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di luar negeri juga sering ya. Sebenarnya itu bukan menjadi masalah yang besar begitu ya, tetapi memang kita sayangkan karena yang kami takutkan itu sebenarnya nanti penciptanya itu atau yang mengklaim sebagai pencipta itu malah terdiscourage untuk berinovasi lagi. Iya, padahal kan tidak masalah begitu loh ya. Ya, kegagalan dalam riset itu sesuatu yang biasa. Kita itu boleh salah gitu ya. Hanya satu yang tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Berapa kali pun salah itu ribuan kali tidak masalah gitu. Asal karena riset itu pasti salah gitu ya. Pasti banyak kesalahan gitu ya yang kita lakukan. Dari 100 kesalahan mungkin 1 yang berhasil. Nah, itu ya tapi kita ya salah itu biasa kalau di dalam dunia riset. Iya, Thomas Alva Edison, Tesla oh iya, juga. Ribuan kali. Oh iya, betul. Tapi bicara mengenai bohong, memang selama ini pernah ada begitu Pak kasus gitu peneliti atau inovator yang ternyata bohong gitu dengan ya, saya tidak ingin menyampaikan bohong, tapi ya biasanya itu ada mungkin sedikit overclaim begitu ya. Ya, jadi nah hal-hal seperti itu yang harus kita cegah begitu. Karena kan tidak semua masyarakat juga memiliki literasi iptek yang memadai. Itu termasuk jurnalis juga Bapak, mohon maaf. Jadi, saya tidak bilang begitu. Kita jujur Bapak, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Gitu ya, sehingga ya jangan sampai ada potensi merugikan orang lain. Itu sebenarnya yang ingin kami cegah ya. Yang jadi gitu. prioritas Ya, padahal tidak masalah kalau salah. Oh ya, ayo kita coba perbaiki lagi. Idenya udah keren, gitu ya. Tinggal mungkin caranya masih kurang pas. Kita temukan cara yang lain yang lebih bagus. Mungkin memang jadi beneran kan, siapa tahu ya. Benar. Ya, gitu. Tapi Bapak sendiri dan juga mungkin teman-teman peneliti dari BRIN sendiri sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan, Bapak Arianto Misel? Ya, secara formal sebenarnya kami belum pernah kita itu pernah mengirimkan dari salah satu direktorat kami ya. Kami pernah mengirimkan utusan untuk melihat waktu itu, karena waktu itu kan sempat viral ya, gitu. Tetapi diundang ya, katanya ke Italia. Tetapi ternyata sebelum itu katanya sudah ada periset BRIN yang pernah berjumpa dengan beliau katanya begitu ya, yang kemudian katanya berdiskusi cukup hangat lah gitu ya. Tapi sebenarnya itu waktu itu belum utusan resmi ya gitu, yang saya pahami ya gitu. Utusan resmi itu yang setelahnya itu dari direktorat yang memang bertanggung jawab untuk program VR kami ya gitu. Jadi setelah itu ya, undangan ke Italia itu? Wah, kalau itu saya sendiri sebenarnya kurang tahu ya. Tetapi setelah timbul ini polemik ya, dan saya mendapatkan laporan dari teman kami ya, kebetulan itu salah satu kepala pusat riset kami ya, gitu, yang memang ke sana ya. Memang itu perjalanan untuk tujuan yang berbeda ya, gitu. Karena kepala pusat riset kami memang memiliki kerjasama dengan salah satu industri lokal kita yang memiliki induk perusahaan di Italia terkait pengembangan motor untuk perahu listrik ya. Motor untuk perahu listrik. Ya, perahu tetapi tidak dengan bahan bakar minyak tapi dengan listrik begitu. Bukan banyu. Bukan air. Ya, listrik. Ya, listrik aja. Pakai baterai mungkin ya. Ya, saya juga kurang tahu persis ya. Tapi tujuan utamanya itu sebenarnya. Jadi ya saya sendiri juga kurang tahu bagaimana kok bisa muncul polemik seperti itu ya. Dan saya pikir sebenarnya tidak perlulah ada polemik begitu kan ya. Gitu. Karena itu kan tidak bagus dan menguras energi masyarakat juga ke hal-hal yang tidak perlu ya. Tapi dari BRIN sendiri tidak tertarik begitu untuk ya mungkin mereview atau menguji cobakan begitu, ternyata
air bisa menjadi bahan bakar gitu. Ya, Walaupun sebenarnya ya. ada cuitan dari Elon Musk juga, mungkin Pak Laksana juga baca begitu. This is not going to happen gitu. Air tidak bisa menjadi bahan bakar. Saya nggak ngikut, saya bukan followernya Elon Musk. Ya. Coba di follow Pak, seru kok Pak. Saya nggak begitu ikut medsos sebenarnya. Tapi seru kok Pak, bisa jadi drama. Oh katanya begitu ya. Ya jadi secara umum sebenarnya teknologi mengubah air menjadi bahan bakar itu yang kita pahami sampai saat ini itu kan sebenarnya kan itu bukan airnya ya, tapi air diubah menjadi hidrogen. Nah hidrogen itu yang kemudian menjadi bahan bakar ya, katakanlah melalui fuel cell dan sebagainya untuk menggerakkan sesuatu gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara fisika, karena saya orang fisika ya, kalau kita bicara fisika ya itu kalau dari sisi energinya pasti tekor lah ya. Ya tidak viable buat Indonesia. Ya bukan, memang secara keilmuan yang kita pahami ya itu itu bisa dilakukan, tetapi tidak istilahnya diperlukan energi lain yang lebih besar begitu untuk supaya itu terjadi begitu ya gitu. Jadi tidak mungkin hanya dari air saja ya terus bisa dikonversi menjadi itu ya, memang tidak mungkin ya. Oke. Ya. Sudah pernah diuji cobakan juga Pak di BRIN sendiri? Bukan ya, riset mengenai hidrogen kami ada grup riset yang khusus mengenai hidrogen itu ya. Jadi sudah itu kan riset yang sudah cukup lama ya, secara global juga sudah cukup lama. Gitu, ya. Kalau bahan bakar lainnya Bapak, soalnya kalau misalnya saya baca begitu, ada beberapa anak-anak negeri begitu yang mencoba untuk mencari alternatif bahan bakar lain selain yang kita gunakan saat ini begitu. Pupuk, ya tadi biogas begitu, terus kemudian bahan bakar lain yang mungkin dirasa lebih hemat. Ya banyak, mestinya memang sumber energi itu banyak, tetapi kan masalahnya biasanya seberapa efisien itu ya. Ya, jadi misalnya dari jeruk nipis kita bisa menghasilkan listrik kan misalnya ya gitu ya gitu, dari buah apapun yang asam-asam ya bisa menghasilkan listrik ya. Tetapi kan seberapa besar gitu ya, dan effort untuk melakukan konversi itu seberapa besar gitu ya, apakah itu efisien atau tidak, itu hal yang berbeda gitu ya. Ya, dan itu sudah banyak diketahui sejak dulu ya. Terutama gitu. Untuk para kalangan teman-teman peneliti dan juga anak-anak sekolah juga tahu lah pasti, karena kan itu banyak menjadi persoalan. Tapi sekolah kan. Sekolah Pak, sekolah. Cuma kita beda jalur, beda jurusan. Iya, beda jurusan ya. Kan kalau semuanya jadi penemu, semuanya anak IPA kan susah nanti. Kan tidak ada yang wawancara saya nanti. Betul. Anak IPS wawancara kita. Kan repot juga gak ada wawancara, saya ngomong sendiri kan. Bapak, tapi gini, mungkin paralel juga gitu dari BRIN supaya tidak membuat discourage gitu, demotivasi gitu teman-teman ya. Mungkin ada lagi yang seperti Arianto misal di luar sana yang dengan kasus ini akan ada terus lah, dan menurut kami siap mendukung ya gitu. Tetapi ya semuanya harus berbasis pada kesediaan yang bersangkutan juga, karena kita tidak memaksakan juga kan kalau saya nggak mau, saya mau mikir sendiri ya silakan saja ya, nggak apa-apa gitu kan. Kita tidak memaksa ya tidak apa-apa gitu kan, nggak masalah kan, semua orang boleh melakukan riset sendiri selama itu tentu tidak membahayakan orang lain, itu yang nomor satu kan gitu. Yang kedua ya tentu tidak merugikan orang lain, itu saja dan sebenarnya. Juga negara dong ya otomatis ya, orang lain itu bisa negara ya gitu. Baik. Oke, bicara mengenai kerugian begitu Pak Laksana, saya sebenarnya sih ingin menggali sedikit ya terkait dengan beberapa sorotan yang bernuansa mungkin kerugian gitu, untuk kerugian tipis-tipis lah untuk citra dari BRIN sendiri, tapi kita gali di segmen berikut ya Pak Laksana. Iya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali setelah jeda berikut. Badan Riset dan Inovasi Nasional
atau yang dikenal sebagai BRIN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang didirikan pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Usianya yang masih relatif muda tidak mengurangi peran strategis BRIN sebagai garda terdepan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Lembaga ini berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden Indonesia melalui menteri yang mengurusi bidang riset dan teknologi. BRIN menerapkan misi penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang riset dan inovasi dengan fokus pada penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan dan inovasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BRIN berperan sebagai mitra Presiden membantu dalam mengembangkan sektor penelitian dan teknologi di Indonesia. Tidak hanya bertanggung jawab pada sektor riset, BRIN juga memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan ketenaga nukliran dan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan komitmen BRIN dalam menyediakan kerangka kerja yang efisien untuk mengakselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Salah satu langkah penting BRIN adalah berdirinya sebagai badan tersendiri setelah menyatukan beberapa lembaga penelitian nasional Indonesia, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sementara itu, BRIN saat ini dipimpin oleh Laksana Trihandoko. Beliau telah diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BRIN terbaru pada tanggal 28 April 2021. Laksana Tri memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan dan telah memberikan kontribusi yang berharga di berbagai lembaga penelitian di seluruh dunia. Prestasinya yang luar biasa di bidang riset telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk Habibie Award untuk bidang sains pada tahun 2004. Dengan terbentuknya BRIN yang baru, diharapkan lembaga ini akan menjadi pendorong utama dalam riset dan inovasi di Indonesia, serta memberikan kontribusi positif dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri tanah air. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam One on One edisi kali ini, di mana saya berkesempatan atau masih berkesempatan mewawancarai Kepala dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Laksana Trihandoko. Bapak izin kita lanjutkan kembali Bapak ya, tadi saya sempat ngetis sebelum kita jeda gitu terkait dengan beberapa berita yang berpusat begitu di tengah citra BRIN, terutama. Kita tarik sedikit begitu ya, rekam jejak ke belakang gitu. Waktu ramai-ramainya badai, waktu itu peneliti BRIN, salah satu peneliti BRIN sempat tweet war dengan BMKG terkait dengan narasi badai yang muncul atau cuaca ekstrim. Monggo Bapak, itu gimana dari BRIN sendiri yang menanggapi? Ya, itu jadi begini. Jadi kalau kita sebagai periset gitu ya, kita itu punya namanya kode etik gitu ya. Jadi periset itu biasanya pintar, ya pintar gitu ya. Harus. Jadi, harus ya, harus ya. Gitu. Tetapi kepintaran dia itu pasti terbatas di ruang yang sempit tapi dalam. Oke. Itu periset ya. Jadi itu bedanya kita dengan katakanlah manajer misalnya, yang dia harus generalis, gitu ya. Manajemen itu harus generalis. Tapi kalau periset itu selalu harus sempit karena dia harus dalam. Dan konsentrasinya di situ. Oh iya, dan sangat terkonsentrasi di situ, begitu ya. Sehingga kalau kita berbicara dalam konteks bidang kita, itu biasanya ada dalam konteks cakupan yang sempit tadi. Gitu, ya. Padahal kalau kita bicara ada problem itu selalu multidimensi. Ya kan, problem politik, problem saintifik, problem katakanlah tadi iklim, cuaca, keteknikan dan seterusnya, ya kan, itu selalu banyak faktor yang lain, gitu ya. Itu sebabnya kalau kita melakukan riset harus ada asumsi. Asumsinya kita melihat data yang ada di sini, misalnya, gitu ya. Nah, dalam konteks itulah kita ada kode etik pada saat kita melakukan katakanlah edukasi, diseminasi atau penyampaian pendapat ya.
ke pihak publik, ya, yang bukan komunitas kita. Gitu, kita harus cukup berhati-hati. Nah, ini yang seringkali memang para periset ya atau akademisi ya, ini secara umum ya, di negara manapun juga sama ya, itu suka terlupa gitu ya. Jadi bahwa dia mengucapkan sesuatu itu dalam konteks di cakupan yang sempit itu. Gitu. Baik disadari maupun tidak ya, karena mindset di dalam ruang yang sempit itu. Tapi gitu. manusiawi sih Bapak. Sangat manusiawi, ya. Nah itu yang memang kami selalu mengingatkan ke para periset kami, termasuk kasus yang waktu itu ya. Jadi dengan terpaksa kami harus katakanlah semacam melakukan majelis etik ya. Gitu. Bahkan sampai ke majelis etik Bapak? Oh ya jelas dong, harus supaya kita clear kan, gitu, sehingga salahnya ada di mana, sehingga yang bersangkutan juga bisa memperbaiki kan, gitu kan harus jadi pembelajaran ya, gitu. Ya. Tapi terus kemudian juga yang kemarin kasus Andi Pangerang, boleh saya juga tanya tindakan dari BRIN sendiri waktu itu sebelum akhirnya masuk dalam proses kalau itu juga sama, kita ke majelis etik, kemudian di majelis etik itu ternyata ada unsur dalam tanda petik ya semacam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin kalau kami di ASN itu kan diatur oleh peraturan pemerintah nomor 94 ya tahun 2021. Nah itu masuk ke majelis hukuman disiplin gitu, jadi naik level gitu, dan akhirnya kan yang bersangkutan diberhentikan ya sebagai ASN misalnya. Ya jadi selalu begitu prosedur kami ya. Gitu, jadi majelis etik dulu untuk melihat konteks ya dari substansi, kemudian apabila ditemukan ya unsur-unsur pelanggaran, nah itu harus dilanjutkan dengan majelis hukuman disiplin. Dan itu standar, kami lakukan itu dari hari ke hari. Ya. Setelah itu, apakah ada mungkin tindak lanjut atau mitigasi begitu dari BRIN terkait dengan peneliti? Kalau misalnya di kalangan kami jurnalis, biasanya habis itu suka ada pelatihan public speaking, atau bagaimana caranya bermedsos dengan aman, gitu Bapak? Ya, kalau di kami tidak melakukan secara khusus ya pelatihan begitu, karena seharusnya itu sudah menjadi norma dan perilaku standar dari periset, ya, dari akademisi, begitu. Jadi kita itu pada saat menyampaikan sesuatu, kita harus dalam cakupan dari sesuai kepakaran kita, sesuai data kita dan konteks kita, gitu ya. Jadi misalnya kalau menyampaikan sesuatu dalam konteks ke publik, misalnya, ya kalau itu kita menyampaikan hasil riset kita, ya itu akan berbeda kalau kita menyampaikan di konferensi, di komunitas ilmiah kita dengan menyampaikan di publik. Ya. Harus berhati-hati karena kan publik menangkapnya bisa sangat berbeda karena mereka kan bukan orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan yang terkait, gitu ya. Ya seperti itu, sehingga persepsi ya juga bisa jadi penerimaannya bisa jadi sangat berbeda. Interesting, ini sebenarnya karena beda cara berpikir atau beda cara berlaku sehari-harinya, begitu sesuai dengan profesi ya. Oke. Gitu. Kalau boleh mungkin saya diupdate begitu Bapak, jumlah peneliti yang BRIN miliki saat ini? Jadi kalau saat ini kalau kita menamakannya periset ya, karena kita ada yang beberapa jabatan fungsional ya, tidak hanya jabatan fungsional. Peneliti itu salah satu jabatan fungsional. Ada yang rekayasa, ada yang lain, itu total 10.000. 10.000 orang, kurang lebih ya 10.000. Dan semuanya media sosial savvy Bapak atau menggunakan media sosial begitu sebagai alat? Tidak semua ya. Oke. Kan saya juga tidak terlalu. Iya sih, memang itu preferensi lagi ya. Tapi karena berhubung sekarang kan semua kegiatan kita, sosialisasi kita dilaksanakannya kan di media sosial begitu. Tapi kan media sosial BRIN kan cukup bagus. Semuanya nanti akan disatu pintukan lewat akun saat ini pun sudah satu pintu ya. Ya. Tetapi kan kita tidak bisa mencegah orang per orang untuk membuat akun media sosialnya dan juga melakukan edukasi begitu Bapak? Iya. Yang penting ya semua harus bertanggung jawab secara pribadi atas informasi yang dia sampaikan ya. Baik itu dalam konteks pekerjaan maupun dalam konteks personal. Karena di era sekarang kan kita sulit membedakan ya, gitu. Nah, itu gimana Bapak caranya mengawasi atau ya katakanlah membuat sebuah koridor begitu ketika seorang peneliti atau periset itu membuat sebuah edukasi
bikin thread gitu misalnya di Twitter gitu soal informasi terkait? Kalau kami kembalikan ke yang bersangkutan karena kan seharusnya yang bersangkutan sudah paham dan pasti paham ya. Dan gitu. pertanggungjawabannya nanti? Ya harus bertanggung jawab secara personal karena itu kan milik personal ya. Oke. Ya. Kalau misalnya ya kan kebetulan karena memang ya mau nggak mau kan tidak bisa tidak membawa bendera dari institusi yang menawarnya begitu dari BRIN. Ya karena kita juga tidak bisa mengatur periset sampai ke daily life-nya kan ya, tidak mungkin juga kan ya. Karena dia kan sebagai periset di jam kerjanya. Ya kan? Di luar sana? Di luar sana kan dia sebagai personal kan. Ya, meskipun mungkin orang mengenalnya sebagai ada di belakangnya ada background BRIN-nya. Ya. Nah, disitulah kedewasaan dan ya kan, kehati-hatian yang memang harus menjadi tanggung jawab personal dari periset yang terkait ya. Walaupun sebenarnya mengenai kedewasaan bermedia sosial sih, ya kita nggak bisa pukul rata semuanya. Warganet juga kadang-kadang seringkali tidak dewasa Bapak menanggapi. Oh iya, justru itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita terbawa juga menjadi kekanak-kanakan gitu kan, ikut-ikutan si gitu. waras ngalah ya Bapak kalau orang Jawa. Iya. Oke, Bapak, aku mau sedikit geser ini ke yang kemarin ramai, topik kemarin ramai begitu ketika ada RDP di DPR begitu ya Bapak ya, kemudian sedikit hangat begitu diskusinya. Yang kapan itu? Yang baru 20 Juli 2023 kemarin Bapak, ketika ini anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Pak Mulyanto begitu yang mengkritik pernyataan dari Direktur Politik dan Hukum Senior saya itu Pak Mulyanto itu. Oh sama-sama senior. Kan dulu sesmen Kemenristek. Jadi sobat ya sebenarnya Bapak ya. Oke, itu tapi kemarin sempat mengkritik begitu ada narasi yang mengarah stigma bahwa BRIN dituduh tanda kutip berpihak kepada salah satu capres gitu atau salah satu yang dimaju dalam Pilpres 2024. Berhubung karena mau tahun pemilu Bapak semuanya kayaknya lebih banyak lebih sensitif, lebih baper begitu Bapak. Gimana Pak Laksana menanggapi? Ya saya juga sebenarnya saya udah dengar pada saat semalam setelah inilah ya, karena ada ya itu tadi kan kalau netizen kan sangat kritis ya. Dan apa yang diucapkan sekarang 5 menit kemudian sudah ada yang merespon gitu ya. Nah, pokoknya ada tweetan begitu, ada reaksi gitu. Dan memang ya sesuai prosedur kami ya langsung kita lakukan peneguran ya. Gitu. Yang bersangkutan? Oh iya peneguran ya melalui deputinya gitu ya. Karena kebetulan yang bersangkutan kan direktur ya, salah satu direktur kami begitu. Jadi kami ingatkan bahwa hati-hati. Itu tadi sama juga dengan yang kasus-kasus tadi kan, meskipun itu dalam konteks personal yang bersangkutan, tapi ya apalagi dia pejabat ya, direktur eselon 2 kan pejabat berarti ya, pejabat publik, jadi ya tidak bisa lagi beralih fungsi ya. Meskipun itu di luar jam kantor ya, untuk menjadi pengamat gitu ya. Oke, benar-benar. Ini risiko lah gitu, jadi ya kita ingatkan lagi. Dan langsung saya ingatkan juga ke semuanya, karena setiap Senin pagi kan kami ada apel pagi ya, yang melalui Zoom gitu, yang untuk semua sivitas ya. Jadi saya ingatkan bahwa itu hal-hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Dan kalau terjadi ya kita akan tadi majelis etik ya, kita masukkan langsung ke majelis etik ya. Dan yang bersangkutan? Ya. Bagaimana Pak? Apa namanya? Ya yang bersangkutan memang seperti kelepasan ya. Susah ya. Ya. Memang sulit kan, itu kan suasana di mana katanya ada diskusi atau apa. Jadi gitu. hangat, adrenalin kemudian naik. Terus ada ya media atau entah siapa, ya kan siapa saja bisa jadi media kan. Jurnalis memang harus hati-hati begitu ya untuk mengkut sebuah pernyataan kan yang muncul. Citizen jurnalisme ya. Kalau di DPR jurnalisnya resmi Bapak. Ya jadi tapi kan kadang-kadang gitu. Kita juga kelepasan kadang mengkut pernyataan dari. Ya, tapi ya secara kelembagaan saya sampaikan kita tidak ada hubungannya dengan urusan politik pasti. Netral. Oh iya jelas itu. Ya dan kita nggak peduli apakah itu membela seberang sini atau membela seberang sana, selama itu masuk ke politik praktis dan itu sudah sangat clear ya, gitu. Itu ya tentu sudah melanggar. Oke. Ya. Kalau misalnya masuk dalam bursa-bursa begitu untuk Bapak sendiri, bursa apa ini? Bursa saham. Pendamping dari capres misalnya begitu Pak. Nah kan itu bukan urusan kami ya. Untuk Pak Laksana sendiri.
Maksudnya? Mungkin ketika nama Bapak misalnya masuk gitu. Ini kan sebenarnya masih beberapa bulan lagi ya Pak Ya kayaknya nggak mungkin amat ya. Siapa tahu Bapak setelah tayangan Ini mancing namanya. setelah tayangan ini, terus kemudian sosok Bapak kan kemudian menjadi viral Ya begitu, nggak mungkin lah, dimasukin, kita udah dipertimbangkan. kebanyakan viral. Nggak terpikir ya Bapak ya untuk terlibat dalam politik praktis. Enggak, sekarang lah. Oke, sampai 2024 ya, semuanya netral, BRIN termasuk Ya juga. harus netral, ya harus netral. Baik. Ya, meskipun jabatan saya jabatan politik ya, saya ya, tapi kan lembaga ini ya netral, ini lembaga pemerintah. Setuju. Saya pastikan itu netral. Oke, Pasti. baik. Bicara mengenai sosok Bapak sendiri, kami penasaran begitu Pak. Kan kalau misalnya yang kita baca atau kita saksikan di layar kaca mungkin saja berbeda dengan keasliannya begitu ya Bapak ya. Tapi nanti kita dalami ya di segmen berikut. Oh, iya. Kita ngeles lagi Bapak. Kita akan dalami di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami. One on One akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, semoga masih belum bosan tentunya ya dengan One on One kali ini. Kalau saya sih tidak bosan karena tampaknya perbedaan dialog atau nuansa dialog hari ini terasa berbeda begitu. Karena saya masih ditemani oleh Pak Laksana. Nggak peres kok Bapak, hari ini kita tampaknya bahagia, Bapak juga masih senyum-senyum, masih sehat begitu ya Bapak ya. Nggak bosan kan? Nggak bosan Ya, dong. oh, ya. Nah, perkara bahagia dan juga sehat Bapak, kita penasaran sih. Dengan tugas Bapak begitu sebagai Kepala BRIN, pasti kan jadwal sangat padat. Tadi pagi aja udah ada apa ya namanya kunjungan dari delegasi Tiongkok, Cina, Tiongkok begitu. Gimana cara Bapak memaintain atau memanage waktu per hari, per minggu begitu dengan segudang kegiatan? Kalau saya orangnya fokus ya, jadi tiap hari saya datang 6:30. Gitu, jadi biasanya first meeting saya itu jam 7. Setengah 7, saya belum tentu bangun. Terus saya terima curhat dulu teman-teman gitulah. Dicurhatin? Oh iya dong, kan kita ini punya sivitas banyak dan banyak yang berasal dari berbagai kementerian lembaga yang lain ya kan. Gitu, tidak pasti juga banyak yang mengalami gegar budaya ya kan, belum bisa adaptasi. Punya ya kan budaya kerja beda ya banyak lah gitu selain yang via WA juga kan. Capek nggak sih Bapak? Oh enggak semua WA insya Allah saya jawab ya. Oke. Ya kan WA dari Sindo kan saya jawab sendiri. Oh iya iya. Terima kasih Bapak sebelumnya. Alhamdulillah dengan begitu dialog hari ini terlaksana. Bisa terjadi kan dengan mudah. Tapi saya nggak akan curhat Bapak, takut nambah-nambahin masalah gitu. Nah, kemudian gimana caranya Bapak memaintain begitu konsentrasi tersebut dan dengan ya kalau saya pribadi sih masalah saya aja udah cukup banyak gitu. Terus kemudian saya harus menerima masalah dari orang lain, mendengarkan masalah dari orang lain. Itu gimana menyortirnya supaya Bapak tetap ya station? tidak kita sortir ya, kita selesaikan satu persatu iya gitu. Dan kan ada yang ini harus saya sendiri, ini bisa saya delegasikan misalnya ya gitu. Termasuk soal ya mungkin kesulitan yang alami oleh teman-teman periset begitu dari ya kalau itu saya biasanya saya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Ya saya selesaikan sendiri karena kan saya lebih cepat bisa menyelesaikan ya. Gitu. Problem solver ya Bapak ya? Oh iya, macam-macam ya, ada masalah pribadi juga. Ya kan? Ya kan itu seperti anak-anak kita sendiri kan. Oh, gitu. Ya, karena riset itu kan orang, gitu ya. Lebih dari sistem itu manusia, gitu. Jadi aset utama saya itu manusia. Ya, karena bukan kan yang produknya. Berpikir, yang mengenerate kreativitas, inovasi kan manusia, ya kan? Jadi manusia nomor satu. Itu mungkin miskonsepsi yang masih banyak salah gitu beredar di kalangan orang-orang dan awam begitu terkait dengan inovasi, hasil riset, teknologi itu kan biasanya kita lihatnya kan bentuknya produk begitu ya, barang. Tapi sebenarnya yang penting adalah manusia. Manusia gitu. Karena itu kenapa Pak Jokowi di periode kedua akan fokus ke sumber daya manusia, ya kan? Ya karena yang bisa menciptakan nilai tambah itu kreativitas dan ide manusia, dan itu tidak ada batasnya. Kalau kita mencari investasi masuk dari luar maupun dari dalam,
membangun infrastruktur, itu ada batasnya. Oke, Ya, ada batas gitu. Sehingga kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita itu, kalau didorong hanya investasi saja, itu pasti mentok. Gitu, karena jumlah uang kan terbatas, ya kan, berebut dengan negara lain. Tapi inovasi, kreativitas manusia Indonesia itu nggak ada batasnya. Itu pula instruksi yang Pak Jokowi sampaikan ketika Bapak diangkat, dilantik. Iya, ya, justru itulah kenapa kita membentuk BRIN, ya, sehingga kita mampu memfasilitasi manusia-manusia kreatif ini. Kalau dulu memfasilitasi saja nggak sanggup, karena semua terlalu banyak kan, ya, istilahnya diajar-ajar, sehingga ngurusi dirinya sendiri aja, lembaganya sendiri aja tidak sanggup, ya. Boro-boro memfasilitasi orang lain. Nah, kalau sekarang kan semua dikonsolidasikan sumber daya itu, ya kan, sehingga kita bisa ganti memfasilitasi orang lain. Kira-kira begitu, ya. Kalau Bapak sendiri sebagai ya salah satu yang punya latar belakang begitu sebagai periset, peneliti, begitu scientist, gimana cara Bapak untuk bisa menarik orang-orang, terutama generasi muda Indonesia ini tidak malu gitu untuk menjadi the next scientist, the next researcher? Ya, saya kan didikan sejak zaman Pak Habibie lah, ya. Era saya ini kan era Pak Habibie, waktu masih Menristek, ya, kantor ini pun kantor Pak Habibie kan. Gitu, kursi saya pun kursi Pak Habibie, meja saya pun juga begitu, ya. Ya, almarhum, ya. Jadi ya itu menjadi tugas saya untuk menciptakan generasi-generasi berikutnya. Tetapi saya cukup optimis gitu, ya. Karena ya setelah kita membentuk BRIN kan kita bisa memfasilitasi hal-hal yang tadinya belum pernah bisa dilakukan di negara ini. Ya kan? Sekarang kita bisa membuka posisi 500 posisi untuk anak-anak muda berkualifikasi S3 misalnya kan, setiap tahun loh, ya. Gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Ya kan? Anak-anak yang sudah banyak kita kirim, ya kan? Terus kalau mereka kerja di Malaysia, di Singapura, terus kita ngomel. Padahal kita tidak balik ke Indonesia? Tapi kita tidak menyediakan. Ya kan? Nah, ini kan salah satu bentuk realisasi, ya, dari political will presiden, ya, gitu. Sehingga kita nggak hanya mengirimkan saja. Kalau mengirimkan saja itu nggak bangga. Kita tuh bangga kalau bisa menyediakan, ya, platform, menyediakan wadah untuk anak-anak muda kita itu bisa berkarya di bidangnya, ya kan? Dan mungkin juga bisa dan mereka kembali, iya, itu baru keren, gitu loh, ya. Nah, itu yang sekarang sudah bisa kita lakukan kan, alhamdulillah, ya. Gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini, ya. Dan mereka kita ajak kembali itu kita nggak hanya menyediakan itu banyak macam loh, ya, banyak konsekuensinya. Kan harus menyediakan gaji yang cukup, ya kan? Ya, setidaknya setara dengan Malaysia lah, ya. Dan itu sudah terjadi, menyediakan infrastrukturnya supaya mereka punya mainan untuk mengembangkan kapasitas kompetensi di bidangnya, ya kan? Kan kalau nggak ada mainannya dia mau ngapain? Mau ngapain? Ya, kan? Mau bikin apa? Iya, gitu. Jadi itu yang dulu kami alami sendiri, ya, saya, generasi saya kan, kesulitan-kesulitan itu, ya, itu memang bagian dari sejarah kita gitu. Nah, tapi kan kita nggak boleh mengulang itu kan untuk generasi kita berikutnya. Iya, ya, tugas kita untuk memperbaiki itu, dan ya saat ini sudah sangat berbeda, ya. Jadi mereka pulang bisa langsung berkiprah lah, ya, istilahnya. Bahkan bisa langsung mematangkan diri, berkompetisi dengan koleganya di luar negeri bahkan, ya. Gitu. Kalau ketika generasi Bapak dulu, Bapak bicara mengenai ketika Bapak dulu meniti begitu, ya. Apa saja kesulitannya Bapak yang mungkin berbeda dengan yang dialami teman-teman sekarang? Ya, kalau zaman itu memang sejujurnya Indonesia belum siap, ya, belum siap gitu. Saya pun tidak berpikir akan pulang waktu itu, ya. Saya cukup lama tidak pulang, ya, gitu. Jadi karena kan saya sejak muda kan keluar, ya, sejak SMA. Jadi ya awalnya saya tidak berpikir akan pulang. Di negara mana saja waktu itu, Bapak? Saya sekolah di Jepang dari S1, S2, S3, ya. Jadi 10 tahun saya di Jepang, ya. Gitu. Jadi, tapi setelah itu saya nggak langsung pulang juga. Saya masih bekerja di Eropa, di Itali, di Jerman, terakhir di Jerman, ya, misalnya di Hamburg gitu, di tempat Pak Habibie juga. Waktu itu beliau kan almarhum di sana, ya, setelah lengser itu. Meskipun pada akhirnya saya memutuskan pulang. Apa yang membuat Bapak memutuskan pulang? Wah, itu banyak faktor sih, ya. Ada faktor pribadi, ada faktor ya macam-macam lah, ya. Gitu. Pilihan juga kan, pilihan hidup juga gitu, ya. Tapi sejujurnya saya sendiri, saya harus akui bahwa saya nggak berniat pulang waktu itu, ya.
gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan memang tidak bagus ya, gitu. Jadi dan waktu saya pulang ya memang ya tidak ada apa-apa begitu ya. Kaget Bapak? Enggak juga sih, gitu. Saya tidak kecewa kalau saya waktu ditanya nyesel nggak pulang, enggak. Kenapa? Karena memang sudah nggak punya harapan apa-apa sebenarnya. Nothing to lose. Nothing to lose. Tidak punya ekspektasi kadang no expectation, jadi nothing to lose kan. Interesting. Kira-kira begitu, jadi nggak ada kekecewaan juga. Tapi kan saya nggak boleh dong mengulangi hal yang sama, ya kan? Sehingga kita akan kehilangan talenta-talenta unggul kita. Momentumnya. Iya, betul. Dari hampir 5.000-an teman saya yang sejak zaman era Pak Habibie itu hanya 30% loh ya yang pulang. Ya masih stay di lembaga kita ini misalnya ya. Itu pun tidak semua menjadi periset kan. Iya. Jadi kan itu ya itu kan salah satu indikator ya yang empirik ya, fakta empirik yang tidak boleh kita ulangi lah. Dan itu menjadi pembelajaran yang sangat membekas kalau di saya ya, dan itu yang saya tidak ingin ulangi lagi. Oke. Gitu. Baik. Ya, dan negara ini nggak boleh mengulangi itu. Dan nggak boleh kehilangan talenta-talenta muda. Betul. Nanti sampai kapan lagi kita ya? Oke. Gitu. Mungkin saya gali sedikit soal Bapak sendiri ya, dengan segala kesibukan tersebut Bapak gimana caranya maintain supaya tetap healthy dan juga sane gitu, tidak hanya secara mental, mind tapi juga fisik, olahraga. Ya kalau tidur gitu. Oh ya, kalau ngantuk saya gampang tidur. Alhamdulillah itu adalah satu privilege sendiri ya Bapak. Ya kan? Benar. Kapan aja tidur. Olahraga begitu? Olahraga ya, tapi ya hanya tiap pagi aja, treadmill aja, ya setengah jaman gitu sebelum ke kantor ya, gitu. Sama hobi lah. Hobinya woodworking, nukang. Konsisten dan juga. Jadi itu berkeringat betul itu lebih dari olahraga itu. Saya nggak bisa nukang, Bapak. Saya belum pernah mencoba nukang sih Bapak gitu. Nukang apa aja Pak kalau boleh tahu? Oh saya apa aja, mulai dari meubiler, mau dari mechanical, electrical. Wah. Ya, saya itu sendiri di rumah. Oke, jadi kalau tiba-tiba lampu mati. Saya ngajar tukang juga saya ajarin. Tukang saya itu saya ajarin. Saya suruh ikut saya ajarin. Habis itu dia bisa mandiri kan. Dia punya skill yang lebih baik kan. Oke, jadi kalau ada barang di rumah atau listrik. Oh, kalau itu mah saya sendiri aja. Nggak perlu manggil tukang ya Bapak ya? Saya juga bikin sendiri dari awal dulu. Waktu bangun juga sendiri. Bangun apa aja Pak? Ya rumah. Oh, iya. Mandiri? Ya, maksudnya pakai tukang, cuman saya yang ini. Tapi kalau mechanical, electrical saya kerjain sendiri. Oke. Saya panggil, saya sambil ajarin aja anak muda gitu, jadi connect saya terus. Dan juga biar kemampuan tersebut tidak hilang ya Bapak ya. Ilmu yang Bapak punya juga ya, itu hilang hobi kan sih, sampai. ya. Hobi. Ya. Oke. Ya gampang sih berarti kalau misalnya ada apapun yang di rumah rusak tidak perlu beres, takut. iya. Bapak udah beresin sendiri. Nggak Murah. pernah tuh ada yang telepon, aduh ini ada yang rusak itu datang ke rumah, nggak pernah ya? Mulai dari gas, listrik, air semua saya kerjain sendiri. Mungkin terakhir Bapak, harapan tentunya dari seorang Bapak Laksana begitu terhadap dunia riset, inovasi dan juga teknologi Indonesia. Ya. Supaya kita tidak kalah Pak dengan yang bikin film Oppenheimer. Oppenheimer ya. Oppenheimer itu senior di bidang saya. Iya, makanya. Wah, ini mungkin bisa jadi motivasi baru ini Bapak. Indonesia nggak akan maju tanpa iptek, tanpa riset inovasi ya. Kita pasti akan tetap yang disebut Pak Presiden middle income trap. Ya kan? Pasti. Gitu. Karena memang yang bisa membuat kita maju melampaui ya, tidak sampai masuk middle income trap itu ya karena kita memberikan nilai tambah yang lebih atas apa yang kita miliki, apa yang kita produksi dan seterusnya kan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau melakukan riset. Jadi product development berbasis riset ya kan, research based product development, di mana mengembangkan produk baru berbasis riset sehingga punya diferensiasi, punya nilai tambah yang lebih tinggi. Prinsipnya kan hanya itu sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya pembentukan BRIN ini salah satu langkah besar sebenarnya, sangat besar bahkan di dunia ya, karena belum pernah ada terjadi penyatuan integrasi sebesar ini di dunia ya. Jadi kolega saya semua selalu sangat heran ya dengan kasus kita ini. Gitu. Iya. Mereka kasus Pak terobosan.
Terobosan, ya betul terobosan. Ya. Ini bentuk inovasi juga mungkin dari Pak Presiden. Oh iya, inovasi, sangat inovatif ya, dan berani gitu. Jadi secara ya, apa ya? Jadi ya, tapi ya tanpa begini ya kita akan tetap begitu saja gitu, ya kan? Kan kita sudah setengah abad lebih, ya kan? Masa gitu. maju-maju, ya riset inovasi nggak maju-maju juga ya, karena itu tadi. Karena tidak critical mass-nya tidak memadai ya. Jadi terlalu disebar di mana-mana itu. Gitu. Tantangannya mungkin Bapak apa saat ini yang Indonesia ada hadapi begitu terkait dengan tadi dunia inovasi dan riset kita? Ya kalau sekarang kan dunia makin terbuka ya kan, di satu sisi, di sisi lain juga makin tertutup. Ya kan, makin tertutup artinya apalagi setelah pandemi ya. Semua mikirin dirinya sendiri. Iya kan? Kecenderungannya kan begitu. Nah, riset inovasi itu ya kunci juga untuk memastikan bahwa kita bisa survive sebagai negara. Dan juga gitu. Manusianya. Persis, ya gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan dengan cepat. Dan ini yang kita tidak punya banyak waktu ya, sayangnya tidak punya kemewahan banyak waktu. Pak Presiden bilang 13 tahun, ya 13 tahun itu sangat pendek ya, gitu. Tidak terasa. Seberapa cepat kita dari 4.000 US dollar per kapita, income-nya menjadi 9.000 atau 12.000 kan dalam waktu 13 sampai ya katakanlah 17 tahun lah, kalaupun kita masih ulur ya, gitu sama sekali tidak mudah, ya, dan itu kuncinya memang di riset dan inovasi, ya. Jadi Indonesia siap begitu ya saat ini, kita baru mulai lari, tapi itu pun tidak apa-apa begitu ya. Nggak apa-apa, ya kan lebih baik sedikit terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Yang penting tadi apa sih namanya, lower your expectations first ya, Bapak ya. Tapi kita tetap harus maju begitu. Tapi cita-cita harus tinggi. Iya dong, aim higher. Iya, cita-cita tinggi dong. Baik, Pak Laksana terima kasih sekali atas waktunya dalam One on One kali ini. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa, semoga BRIN juga akan semakin maju ke depannya. Siap, para peneliti juga sehat-sehat, para inovator kita sehat-sehat semuanya. Baik. Harus kerja makin keras. Makin keras, kerja terus makin keras. Baik pemirsa, demikianlah spesial episode One on One kali ini. Saya Fani Maniar pamit, terima kasih. Sampai jumpa.